semuanya. Perkenalkan, aku Alicia. Dan saya Amel. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih seputar dengan topik kenakalan remaja. Nah, pastinya juga teman-teman di sini ada yang pernah dengar ya topik ini. Meskipun ini topiknya agak sensitif, tapi mungkin ini bisa jadi sarana edukasi buat teman-teman semua yang lagi nonton. Oke. Dan kita tidak sendirian ya, Cia, pada kesempatan kali ini. Nah, kami di sini ditemani oleh Bu Mas Rifah selaku guru sosiologi serta guru pembimbing kami. Nah, jadi apa nih Cia yang mau kita omongin? Jadi sebelum kita masuk ke topik nih ya Bu ya, permisi, saya mau mungkin memberikan pandangan dulu sama teman-teman. Di waktu-waktu di seusia teman-teman seusia kita ini kan masa-masa remaja nih Bu ya, masa-masa pubertas. Dimana nanti ini kita akan mulai mencoba hal-hal baru, terus mengeksplor hal-hal baru yang sebenarnya sebelum pernah kita coba explore. Ya, bener banget. Nah, tapi kadang kan pubertas ini banyak orang yang bilang selama masa pubertas ini sebaiknya anak remaja itu baik didampingi oleh orang tua. Betul. Iya. Nah, oleh karena itu tapi saya mau tanya dulu nih dari pandangan orang tua, sebagai orang tua menanggapi pubertas ini seperti apa Bu? Pubertas itu kan satu proses yang alami ya, yang memang harus terjadi dilalui oleh anak-anak yang mau menginjak masa dewasa. Dimana kalau kita pakai bahasanya biologi, pubertas itu anak-anak di usia teenagers ya, istilahnya belasan tahun itu hormon mereka itu mengalami kenaikan tinggi, sehingga berpengaruh pula pada pola pikirnya. Apa yang pertama, memiliki rasa penasaran yang tinggi terhadap hal-hal yang tadinya mereka tidak tahu, tadinya takut, tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Kemudian kedua, mereka penasaran apa ini. Kemudian lagi mereka mencari identitas diri, sehingga dari model-model yang seperti itu, hal-hal seperti itu, ini adalah kalau tanda kutip sebenarnya anak-anak belasan ini dalam tanda bahaya bila tidak didampingi. Karena rasa penasaran itu bagi anak-anak yang belum pernah tahu akan penasaran, kalau tidak didampingi keluarganya, orang tuanya terutama ya, kemudian gurunya, itu nanti mereka jadinya bisa lepas kendali. Nah, itu yang salah satu kadang penyebab munculnya kenakalan remaja. Ya, saya setuju. Pengawasan orang tua penting, sangat penting. Ya. Saya setuju banget sama Bu Mas nih, karena saya sendiri kan memang bukan meskipun saya tinggal sama nenek kakek, tapi itu benar-benar kakek sama nenek saya tuh benar-benar bertanggung jawab penuh. Apalagi di masa pubertas mereka tuh benar-benar yang, aduh kamu tuh anak perempuan rawan, pulang jam sore itu sudah lewat jam 7 itu ya Bu ya, sudah ditelepon, ayo kamu di mana gitu. Kalau Amel sendiri gimana Mel? Sama sih, terutama saya kan dalam keluarga itu saya cewek sendiri Bu Mas. Nah, bersaudara berapa? 3 bersaudara. Terutama kakak saya cowok semua. Jadi makin protektif gitu. Tapi kadang itu kan anak-anak remaja itu ini ya, salah berprasangka perhatian itu dikiranya melarang. Dalam arti sebenarnya memang dilarang, tapi kan maksudnya demi kebaikan, keselamatan. Ya itu termasuk efek dari pubertas yang hormonnya tinggi itu salah satu. Jadi suka membantah juga ya. Menjadi pembangkang. Gitu. Saya juga gitu Bu. Kadang kalau misalnya meskipun kadang setelah saya melewati itu, saya tuh sadar kayak ini kan niatnya baik buat saya sih. Tapi ya gimana, nggak bisa dikontrol kan itu remaja tadi. Kalau Amel gimana? Saya ya sama sih Bu, pasti ada kayak rasa jengkel kayak kalau terlalu mungkin ya memang orang tua kan niatnya baik, pengennya kamu nanti takutnya salah pergaulan atau gimana jadi kamu kalau bisa dijaga gitu. Cuman kadang memang
kok gekang banget sih, Iya. kadang mikir kayak gitu. Apalagi nih ya Bu ya, kan ini kita Gen Z ya. Ya, Iya, Sebutnya Gen Z. Nah, kalau misalnya Gen Z sekarang tuh pemikirannya beda Bu. Iya. Sama millennials. Lebih open-minded katanya. Iya, katanya gitu ya. Terus Katanya mereka gitu. tuh terkesan lebih menormalisasi banyak hal yang sebenarnya Tabu. iya, Iya, nggak tabu. boleh. Iya, Nggak bener boleh. banget. Nah, Iya. salah satunya ini bisa menjerumus ke kenakalan Kenakalan remaja itu remaja. tadi. Iya. Nah, tapi kalau misalnya dilihat ya dari Gen Z itu memang sebenarnya bagus, ada apa ya, peningkatan cara berpikir Iya, dan betul. sebagainya. Cuman kadang itu kebablasan Bu, Iya. yang sampai menormalisasi hal-hal yang sebenarnya Melanggar. iya, Iya, gitu, melanggar. melanggar nilai-nilai dan norma gitu. Nah, kalau misalnya dari kacamata sosiologi Bu, Ya. kenakalan remaja itu seperti apa? Ya itu kenakalan remaja itu adalah yang di latar belakangnya itu tadi loh, rasa ingin tahunya, rasa ingin tahunya yang tinggi, manakala tidak didampingi dengan baik, tidak ada pendampingan yang baik dari orang tua utamanya. Sedangkan di luar sana mereka temannya banyak macam-macam ya kan. Nah ini kalau anak-anak itu dari rumah nggak dibekali yang apa namanya, oh ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Misalnya kalau dalam Islam ini halal, ini haram, mereka akan lepas kendali. Kenapa? Karena godaan Gen Z itu beda sama godaan remaja di tahun 90-an. Nah, di awal tahun 2000-an. Ini yang perkembangan luar biasa sekali gitu loh ya. Iya, Bu. Yang mempengaruhi mereka itu banyak, terutama media Sosial. sosial. Untuk itu kalau orang tua rajin mendampingi, komunikasilah yang baik ya orang tua itu terutama. Jadi nggak perlu harus dikasih kekerasan, tapi diajak komunikasi. Si anak juga harus paham bahwa dikembalikan lagi dasar awal orang tua itu ingin anaknya selamat itu. Iya. Ya, di kenakalan remaja memang di latar belakang itu tadi pendampingan kurang, rasa ingin tahu tinggi, kelompok bermainnya anak-anak yang suka melanggar itu tadi. Kalau mereka senangnya sekarang menormalkan, Iya. dianggap wes pokoknya menurutku api aja gitu. Iya, benar-benar. Ya seperti sekarang ini akhirnya kan apa ya, sekarang tuh terutama anak-anak itu pacaran kan tidak tahu malu ya. Iya. Koyo iku ya Bu Mas yang sering bilang seperti gini loh, seolah-olah mereka tuh berpikiran kalau kita sudah jatuh cinta, dunia milik berdua, yang lain ngontrak. Iya. Ya itu ya. Betul, Bu. Iya, Karena betul, dianggap betul, yang betul. lain ngontrak, kan yang punya dunia aku, yang punya Iya. rumah aku. Kamu ngontrak ya dimo aja, sapa Iya. jariku kan gitu ya. Itu yang kalau enggak didampingi betul, akhirnya narkoba, pergaulan bebas, ya kan? Iya. Akibatnya ke mereka sendiri kan gitu. Hamil remaja ya harus hati-hati, harus bisa menyeleksi lah istilahnya ya. Nah untuk kebaikan Iya. ya. Nah, tadi kan yang dari sampaikan Bu Mas itu menurut saya sangat setuju sekali setuju, ya. iya. Karena juga meskipun kayak gini, puji Tuhannya ya, itu saya sama Amel ini Masih tergolong iya aman. tergolong Iya. aman. Maksudnya kita itu Mudah-mudahan ya. untungnya meskipun banyak ya teman-teman kita itu ya Iya. Bu ya. Wah, saya itu juga sebenarnya kaget ya Mel Iya. ya. Iya, betul. Itu kayak having sex di Di luar nikah. Iya, nikah Iya. itu kan maksudnya sudah waduh, ini melanggar Melanggar batasan sekali ya, harusnya. boundariesnya ini nggak ada. Terus habis gitu yang kedua mereka tuh banyak Bu sekarang itu yang pamer kan, kalau zaman sekarang tuh nyebutnya Starboy. Oh, flexing. Iya, flexing. Oh. Minum-minuman ke bar-bar gitu. Kamu ngerasa Enggak ya. keren Iya, soalnya, Bu, kayak keren. wah, cowok banget. Sambil ngerokok di atas Iya. mobil gitu. Itu selalu dibikin status ya. Iya. Itu tuh katanya Starboy. Kalau sebutan zaman sekarang Starboy, Bu. Starboy itu, heeh. Kalau zaman dulu mungkin apa Bu nyebutnya? Kan anak seperti itu Cowok yang kayak Tahu. gitu. enggak sih kalau zamannya Bu Mas dulu loh ya. Iya. Itu enggak apa namanya, cowok gaul atau cowok keren, enggak. Kita malah nyebutnya bad boy. Iya, iya. Kenapa? Karena dia melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Iya. Bad boy namanya gitu ya. Sok keren. Iya, Sok ganteng gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Dengarkan.
Nah, tapi kan meskipun kayak gitu tuh pastinya ada faktor-faktor ya Bu Iya. ya. Iya betul. Kayak Nah, terutama kan faktor dari luar juga sangat mempengaruhi kan Iya. Bu. Kadang kan ada tipe anak yang sebenarnya dia nih anaknya baik-baik, cuman emang tipe yang mudah terbawa Terpengaruh. arus. Itu kan juga bisa Susah menjadi ya. salah satu faktor. Nah, Iya. kalau menurut Bu Mas Rifa sendiri, faktor-faktor yang paling mempengaruhi kenakalan remaja itu seperti apa? Ya teman kelompok bermain itu kalau di luar. Kalau rata-rata orang tua itu kan menginginkan anaknya Iya. baik, pasti mendidik juga baik. Cuma kadang orang tua ini terlalu ini apa ya, membiarkan. Pokoknya kok anakku duwe konco, tapi nggak dilihat Iya, koncone iya, itu temennya seperti sopo. apa. Nah, kan banyak orang anak-anak itu kalau di rumah jadi anak-anak manis. Iya. Oh, Di iya. luarnya Di luar, waduh. luar biasa. ya, Ya itu ya pergaulan. Pergaulan. Dari sisi sosiologi kan sudah disampaikan pergaulan, pengaruh kelompok bermain, terus ditambah media. Masa makanya kita itu kan harus bijak menggunakan HP Iya. apapun yang ada di situ tuh, bahwa sekali lagi karena kita beragama, yuk kembalilah ke ajaran agama masing-masing, bahwa perbuatan yang nggak baik itu ojo dilakukan gitu loh. Kan gini ya, kadang-kadang anak-anak ini teman-temannya Amir sama Cia itu udah baik, Iya. tapi dapat teman tidak baik. Ketika ikut terpengaruh itu mereka kan seolah-olah lupa, oh iya ya bapak ibuku kerja untuk saya gini, lupa karena sudah mabuk itu tadi ya. Iya. Terutama termasuk yang dalam hal ini yang pacaran itu. Ya, yang pacaran itu kan kadang anak-anak kelewat batas. Itu Iya. pintu-pintu untuk banyak melakukan pelanggaran, Iya, bohong orang tua kan gitu ya. Kadang sampai bucinnya itu seolah-olah saya nggak bisa hidup tanpa dia. Akhirnya dengan prinsip saya nggak bisa hidup tanpa dia, akhirnya dia pasrah apapun yang diminta oleh pacarnya dituruti. Nah ini yang nggak boleh ya, yang sebenarnya nggak boleh. Sekali lagi jadi pengaruh terbesarnya itu ada di kelompok. Nah ditambah lagi basicnya anaknya itu kurang punya pendirian. Betul. Gitu. Iya. Pendirian itu penting, bahwa hidupku ya harus kupertahankan sendiri, hidupmu yuk perjuangkan sendiri. Iya. Kalau bisa baik ayo bersama-sama, kalau enggak bisa baik harus berpisah, harus seperti itu. Iya, kita mikirnya apa? Yus, kok dikatakan egois? Ya enggak egois, demi keselamatan masing-masing. Ya kan ya? Iya. Kalau kita nuruti lingkungan. bukan solidaritas, solidaritas yon delok. Solidaritas itu diartikan sesuatu yang baik dulu. Iya. Kalau gitu itu enggak solidaritas namanya, ya kan? Iya. Tapi Bu ya, itu kan tadi sudah disebutkan dari kelompok main dan media sosial ya yang terbesar. Tapi Bu, beberapa waktu ini juga kita membahas mental health juga ya. Kita bahas mental health juga. Kadang itu juga ada beberapa anak yang memang awalnya itu dari keluarga. Ya. Dari keluarga, faktor keluarga, kayak misalnya keluarganya broken home, atau enggak emang mereka melihat orang tuanya mabuk-mabukan, mukul KDRT dan sebagainya. Akhirnya mereka kan pasti ada dua tipe orang ya Bu ya. Dua tipe anak yang emang aku nggak mau jadi kayak nggak mau jadi kayak papahku, aku harus kayak gini. Ada yang malah kayak lo orang papahku aja kayak kenapa gini. Aku gitu. Jadi itu emang kayaknya juga pola pikir ya Bu. Ya. Mungkin harus Pola pikir sama mentalnya itu tadi. Iya. Gitu tuh kalau misalnya ya orang-orang yang sudah punya pikiran kayak yang pertama tadi yang kayak orang tuaku aja kayak gini. Mas, aku mau juga kayak gini gitu. Itu gimana Bu cara menanggapinya? Anak-anak yang ya wis lah, keluargaku sudah hancur, ngapain saya harus berusaha baik gitu ya. Mempertahankan, iya. Ya dikembalikan lagi. Masalahnya orang tuamu hancur, dosanya ditanggung sendiri. Kalau kamu menghancurkan hidupmu ya kamu tanggung sendiri kan gitu ya. Betul. Ya kembali lagi ke penyelamatan diri. Ya sudah enggak apa-apa. Misalnya harus berpikir begitu. Ya wis kalau orang tuaku seperti itu, besok aku dalam keluargaku ada. Saya ciptakan keluarga yang terbaik. Saya lah yang orang pertama yang nanti
memperbaiki. Mestinya kan harus begitu. Sering saya sampaikan bahwa Bu Mas kan sering bilang, seperti apapun kondisi orang tuamu tetap hormat. Lah kamu yang harus memperbaiki dirimu sendiri. Cek gak kelakoni koyo ngono gitu kan ya. Besok ketika kamu berumah tangga, anakmu punya figur orang tua, ayah, ibu yang baik kan gitu. Ya memang pengaruh juga orang tua itu memang ada 3 sebenarnya kalau menurut sosiologi: keluarga, pola asuh, kemudian teman bermain, kemudian media massa, dan akhirnya nanti mengerucut kembali ke ini, mentalnya sendiri. Aku bisa nyeleksi enggak ya, ini baik boleh tak tiru, ini yang enggak baik enggak boleh tak tiru kan, yang seperti itu. Memang banyak anak-anak nakal juga karena orang tua seperti itu. Nah, cara mengatasinya itu tadi, saya harus menyelamatkan diri saya sendiri. Toh di setiap ajaran agama itu menyampaikan bahwa harus berbuat baik. Kan gitu ya, harus berbuat baik. Nah, berbuat baik apa? Seperti apa? Ya, seperti yang dikehendaki Tuhan. Kan Tuhan tidak mau lihat hambanya hancur-hancuran itu. Cuma ya kembali lagi ke anaknya. Kalau sudah ditambah orang tua seperti itu, dapat teman juga yang sama-sama broken home-nya atau tidak broken home tapi memang dasarnya nakal, klop sudah. Tapi maaf ya nih Bu, saya salah dulu ya. Itu kan tadi dari kembali ke diri kita masing-masing. Betul. Tapi itu Bu, kan dari awal misalnya ini mereka sudah dari kecil orang tuanya itu nggak sehat. Otomatis dia kan nggak mendapatkan bimbingan dari orang tua, sehingga mungkin cara berpikirnya juga nggak nggak sampai gitu ya kan Mel ya. Bisa aja nggak sampai. Terus itu kira-kira kan dia ini berarti keadaannya buta banget ya Bu, ya, buta, nggak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, karena sudah dari kecil itu dibimbing dan diasuh dengan pola asuh yang seperti itu. Jadi dia belum ada pembandingnya sama yang sebenarnya gimana. Ya, betul banget. Nah, itu kira-kira apakah itu tanggung jawab siapa untuk membantu? Bukan tanggung jawab sih. Kita kan otomatis juga makhluk sosial nih ya. Otomatis kan harus membantu gitu. Kira-kira solusi yang tepat kalau misalnya itu saudara kita, tapi kita saudara jauh lah, anggapkanlah saudara jauh, nggak pernah ketemu di luar kota, terus ternyata dia orang tuanya pisah, broken home dan sebagainya, tapi dia masih tertutup, belum bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Kira-kira solusinya yang paling tepat kita sebagai bagaimana? Gini sebenarnya, kalau dia lihat usianya ya, kalau misal dia tinggalnya di sebuah perumahan yang memang jauh dari tetangga kanan kiri, terus dia diprotek di rumahnya, tapi tiap hari dia melihat kelakuan orang tuanya seperti itu, otomatis kan itu kayak bagi dia kayak makanan sehari-hari ya. Kalau memang dia benar-benar tidak pernah bergaul ya memang hancur sudah ya. Tapi masalahnya kalau masih tinggal satu di kampung masih dekat kan dia juga sebenarnya bisa melihat, bisa sharing ya, atau mungkin lihat anaknya. Kalau anak-anak usia balita misalnya ya sampai SD mungkin kelas 4 loh, memang masih aku takon-takon ya wis tuwek gitu ya. Tapi kalau yang sudah besar kan tidak mungkin. Nah, kembali lagi ke ini, dikembalikan lagi kepada pribadi yang bersangkutan, bahwa di luar sana kehidupan itu luas, ya kan? Di luar sana kehidupan itu keras kan gitu, yang pasti akan menemui hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, caranya bagaimana? Kan sekarang ada media sosial. Coba sih di situ misalnya cari hal-hal tentang kehidupan yang positif dan seperti apa, yang baik itu seperti apa. Dia kan bisa baca, gitu ya. Paling tidak studi literatur. Literaturnya di internet gitu ya. Bisa. Tapi kalau memang dia sudah tertutup atau memang dia tinggal wes di kampung sini kono, kampungnya tetangganya jauh semua, otomatis dia terus nggak ada sarana gini. Ya memang ya wes itu akhirnya seperti anak ini tiap hari dipoles dengan hal-hal yang buruk. Tapi kalau sudah seusianya Amel, usianya Cia gitu kan sudah besar, atau SMP kan semua anak sekarang pegang gini. Dan Mas Adi sudah sampaikan bahwa ayo
selamatkan dirinya masing-masing. Seperti apapun keadaannya, kamu bisa kok kalau kamu punya niat selamat. Kan gitu ya. Iya. Berusaha itu. Jadi ya memang orang tua salah ya, tapi sudahlah. Ayo berdamai dengan keadaan. Kenyataannya itu, ya kenyataannya itu bapak ibuku nguniku. Aku wis tertekan gini. Coba sih saya tak buka jendela rumah saya. Artinya buka hati saya. Misalnya dengan studi literasi di media sosial, di internet gitu. Oh ternyata kehidupan yang benar itu seperti ini. Kan seperti itu. Iya. Jadi nggak harus mengatakan begini. Ya wes lah, wong tua aku bendino aku ngasih pemandangan seperti ini, kelakuannya seperti ini, ngopeni enggak, maki-maki yang iya. Iya. Anak-anak kan gitu ya. Iya. Nah, jangan seperti itu, kan seperti itu, berjuang gitu loh. Kita memang harus memperjuangkan diri sendiri gitu. Jadi jangan cengeng. Makanya sampai dikatakan gengsi itu kayak apa? Stroberi. Iya. Mudah. Mudah lecek gitu ya. Nah, atau ada yang mengatakan gengsi itu mentalnya mental kerupuk. Iya. Kalau kena angin ayem melempem, tapi kalau kena benturan hancur. Nah, Iya. kita jangan seperti itu. Karena manusia itu sebaik-baik ciptaan Tuhan. Ayo kembali lagi ke sana gitu ya. Jadi tetap orang tua salah seperti itu, gak mendidik anaknya dengan baik. Tapi kita yang generasi muda tuh ya, misalnya aku harus menyelamatkan diri. Kembali lagi ke niat untuk menyelamatkan diri sendiri. Kan sebenarnya begini ya, pendidikan itu kalau orang tuamu nggak bisa memberi contoh yang baik, oke, saya yang akan kasih contoh orang tua saya kan, Betul. Ya. kan begitu ya. Iya. Oke, misalnya sekarang dia sama Amel misalnya di kelas mengalami apa bullying gitu ya, teman-temannya nakal semua misalnya. Tapi ketika Amel sama dia berpikir begini, ya wes lah memang ya kayak gini ini hidup kan itu. gitu, Wes iya. terserah dia mau bully saya kayak apa. Yang penting saya selamatkan diri saya sendiri. Jarno wis tanpa saya harus aku ancene nakal, aku mangkal gara-gara dia aku gini. Jangan. Jadi ya wes lah dia hancur aku ya gak mau. Gitu iya, loh. Kan gitu ah. Iya. Jadi harus ada apa namanya? Pendirian. Satu pendirian mau berusaha memperbaiki diri. Jangan menyalahkan keadaan terus. Iya. Kalau gitu ya nelongso uripe nanti. Iya. Kan gitu ya. Iya. Mel, ada pertanyaan lagi nggak? Oke, jadi tadi kan Bu Mas sudah cerita nih, terutama kan kenakalan remaja ini intinya lebih mengatur ke kalau punya pendirian, Iya. kalau diri sendiri ini kita kan tergolong ke kelompok yang kita nggak tahu nih apa isinya, mungkin ada yang tergolong nakal atau Iya. enggak. Cuman kembali lagi kalau kita punya pendirian Nah. dan niat yang baik, Iya. itu kita pasti bisa kan apa ke golongan yang Baik. ke golongan yang baik juga. Nah, jadi menurut Bu Mas sendiri nih kan biasanya orang tua terutama yang seumuran Bu Mas juga kalau ngelihat generasi sekarang itu seperti apa, kayak oh anak-anak sekarang kok gini ya gitu kan. Pandangan orang tua sama kita kan Iya. beda ya Bu ya, Iya. terutama perbedaan generasi Iya, juga. perbedaan generasi. Soalnya orang tua saya juga gitu, kayak teman-temanmu kok gitu, kayak gini gitu kan. Cia juga mengalami. Kaget ya. Iya. Karena saya itu meskipun saya Gen Z ya Bu ya, Iya. saya itu kan besar dengan cara didiknya itu yang militer ya, Iya. kayak bener-bener masih ya masih ada Otoriter. lah, iya masih ada lah, masih ada lah yang kayak Iya. aduh kok gini ya gitu. Tapi setelah saya lihat ya, wah teman-teman saya kayak gini. Tapi ya ada positifnya juga ya. Betul. Saya tidak membenarkan untuk mungkin gimana cara mendidik yang gitu ya. Cuman kadang saya ngelihat juga iya ya rapuh banget ya generasi Generasi saya kita itu ini. ya kayak diginiin aja hancur, gini aja hancur, gini-gini apa namanya gini-gini udah lemah, wis gak kuat lagi, menyalahkan keadaan gitu Iya, ya. betul. Jadi jangan terlalu banyak menyalahkan keadaan, guys. Ya, jadi kembali lagi ya, kembali lagi ke pendirian dan juga niat dari pribadi sendiri. Nah, tadi kan Bu Mas juga cerita nih, kalau misal ada pihak kedua atau teman yang mungkin mengajak hal-hal yang buruk, kan kita harus bisa membatasi kan ya Bu Iya. Mas. Kalau kamu emang mau nakal ya kamu aja sendiri, kita harus bisa membawa
diri kita sendiri. Nah, kalau itu kan berarti bentuk kenakalan remaja dalam dampak diri sendiri. Nah, mungkin sebagai orang tua juga nih, Bu Mas, dampak kenakalan remaja untuk mungkin generasi sekarang itu gimana, Bu? Atau mungkin Bu Mas mungkin punya gambaran nanti generasi berikutnya. Pandangan Bu Mas atau orang tua kebanyakan terhadap generasi sekarang. Iya, betul. Dampaknya maksudnya Dampaknya juga ya pertama ya, kalau ditanya bagaimana pandangannya tentang generasi sekarang, itu Bu Mas mengatakan begini, ya enggak bisa digebiak, oh ya semuanya nakal gitu lah. Cuma rata-rata yang sering melanggar itu generasi muda ini banyak gitu ya, karena rasa ingin tahunya gitu ya. Ya kadang agak miris, terus kamu nanti lo mau kemana, ya mau kemana kok gak berusaha gak berusaha memperbaiki dirinya, terus saja dalam lingkaran kenakalan itu ya. Anak-anak ini mau diapakan, dikerasi dikit, hore, minggat. Ya, betul. Zamannya Bu Mas nggak ada itu pikiran minggat. Soalnya kalau minggat mesti mikirnya gini, nanti tidurnya di mana ya? Ngasih makan siapa ya? Kadang pikiran paling ekstrim gini, nanti kalau diculik orang gimana? Terus dijual ke luar negeri. Loh, iya mikirnya gitu. Nah sekarang kan enggak. Mau keluar saja. Kan gitu ya. Ya sebenarnya kasihan. Karena apa? Generasi sekarang itu pengaruhnya besar ya. Besar. Yaitu tadi bisa dari orang tua, lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, kemudian lingkungan bermain atau kelompok bermain, dan sama pelengkapnya media masa ini kan gitu. Kasihan ya. Kalau Bu Mas sih mikirnya setiap orang tua jangan lelah berkomunikasi, mendampingi anak-anak. Kalau misalnya anak-anak ini bantah terus, dikerasi juga enggak bisa. Mereka itu kan ibaratnya gelas-gelas kaca. Betul. Gelas-gelas kaca itu dibiarkan nggak dilap, berdebu. Kalau terlalu keras ngelapnya pecah. Kan gitu ya, gelas-gelas kristal. Bagaimana caranya? Ya caranya diajak-ajak komunikasi yang baik-baik sambil satu yang paling penting doa. Doa itu penting, kekuatan doa itu luar biasa sekali. Itu orang tua ya. Doa itu salah satu ibadah yang paling agung juga, karena senjata bagi manusia yang masih. Jadi gini ya, Bu Mas, mohon maaf tadi lupa pesen untuk anak-anakku yang cowok. Kamu cowok, calon imam, calon pemimpin dalam rumah tangga, dalam keluargamu kelak, bekali dirimu sebaik-baiknya dari sisi ilmu agama, dari sisi pengetahuan, karena kamu nanti yang akan mengendalikan, yang menjadi nahkoda rumah tangga itu. Daripada waktumu kamu buang sia-sia untuk pacaran yang tidak penting, dan buang-buang waktu nongkrong-nongkrong yang menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, lebih baik dipakai untuk belajar ya. Bukan berarti tidak boleh nongkrong, tidak boleh bermain, boleh. Ada waktunya, ada skala prioritasnya. Kesempatan ketika masih muda adalah belajar gitu ya. Kemudian untuk anak-anakku yang perempuan, perhatikan, jangan bucin ya. Ayah ibumu membesarkan dengan segala tanggung jawab dan kasih sayang. Tiba-tiba ketika kamu besar, di hadapanmu muncul seorang laki-laki yang baru kamu kenal beberapa hari mungkin, atau beberapa bulan, atau mungkin 1-2 tahun, kamu pasrah begitu saja. Ingat, nanti apa yang sudah kamu lakukan tidak sebanding dengan perjuangan kedua orang tuamu. Salah satu bakti seorang anak kepada orang tuanya adalah tidak membuat luka hatinya, tidak menyakiti hatinya, termasuk salah satu contohnya tidak melakukan pergaulan bebas atau seks bebas ya. Bagi nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan anak-anak selamat semuanya ya. Kalau sudah kejadian hamil, kalau sampai menggugurkan, berarti melakukan dosa besar lagi. Seks bebas itu sudah, zina saja sudah dosa besar, membunuh itu juga dosa besar. Untuk itu pikirkan dengan matang-matang. Jangan sampai laki-laki yang baru kamu kenal beberapa hari, beberapa bulan,
merusak masa depan. Bagaimanapun juga akibat dari seks bebas itu yang banyak ruginya perempuan. Kasihan juga nanti anaknya, ya. Nah, kalau menurut ajaran Islam, anak yang lahir di luar nikah itu ayahnya, sekalipun menikahi ibunya, tetap bukan menjadi ayahnya yang sah, hanya disebut ayah biologis. Bagaimana besok anak-anakmu bisa bangga dengan ayahnya, dengan ibunya kalau caranya seperti ini. Untuk itu ya anak-anakku semuanya, kendalikan diri daripada melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mending pas kumpul teman sharing ilmu agama. Untuk yang muslim sering-sering datang di kajian. Untuk yang beragama selain Islam, ya waktunya ke gereja, waktunya ke pura untuk ibadah. Ya, kemudian berbahagialah kalau punya teman-teman yang baik yang mau mengingatkan tentang kebaikan, ya. Sekali lagi, kalau terjadi seks bebas yang banyak dirugikan adalah perempuan, ya. Padahal kita perempuan harus punya harga diri yang tinggi, ya. Seperti itu. Ya. Siap. Ingat-ingat ya teman-teman ya. Itu tadi poin-poin yang sudah disampaikan Bu Mas, itu jangan hanya didengarkan aja, tapi juga harus dilakukan. Oke? Oh, yang satu lagi dari Bu Mas, untuk yang masih suka skip pelajaran apapun, Iya. dengarkan ya. Kecuali kalau skipnya memang ada urusan dispen, ya, atau sedang mengikuti lomba, karena memang itu juga tugas sekolah, bahasa kerennya tugas negara. Oke, tidak apa-apa. Tapi kalau kamu skipnya nyelakno pacaran, skipnya hanya ndak bisa nahan lapar. Gurunya di kelas, kamu tinggal makan di kantin. Gurunya di kelas, kamu tinggal tidur, nggak tahu di mana. Ingat ya nak, kalau kamu tidak tertib, kamu nggak punya keberkahan hidup. Kalau nggak punya keberkahan hidup itu suksesnya sulit, gitu ya. Semoga semuanya sadar, insya Allah anak-anak jadi anak-anak yang soleh solihah, berbakti sama orang tuanya, taat sama pada Tuhannya ya, dan nanti berguna bagi bangsa dan negaranya. Amin. Gitu ya. Jadi tidak terasa ya Cia, Ya. kita ngomong dari A sampai Z Ya. Dari terang sampai gelap ini Iya. sekarang. Tapi ilmu yang kita dapat sangat banyak ya Cia. Terutama kita juga mau berterima kasih banyak kepada Sama-sama, Mas, sama-sama. mengisi untuk podcast pada hari ini. Tentu banyak sekali manfaat yang bisa kita petik ya Cia. Terutama ini kan topik yang kita ambil sangat relevan di umur seusia kita, dan aku sama Cia harap teman-teman juga bisa merasakan manfaat yang kita rasakan. Nah, semoga pesan-pesan dari Bu Mas tadi bisa kita amalkan ke diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita. Amin. Oke. Untuk Amel dan Cia, semangat, jaga diri baik-baik, jadilah agent of change dalam hal yang positif untuk lingkungan sekitar, gitu ya. Oke, sekian aja dari kita semuanya hari ini. Dadah.